Sesungguhnya Nabi bersabda, tangan yang memberi adalah yang di atas. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan ini semuanya itu memprioritaskan urutan berlaku pada sedekah tatawu, yakni sedekah sunnah. Fa'amma sedekahul fardi, ya, adapun sedekah fardi yakni zakat. Jadi kalau orang-orang yang nafkahnya ditanggung olehmu tidak berhak untuk menerima sedekah wajib darimu, yakni zakat ini. Alangkah lebih baiknya sedekah wajib itu, zakat wajib itu tadi, memberinya itu tidak dari tanganmu sendiri, tidak langsung dari tanganmu. Mengapa demikian? Karena dia khawatirkan kamu bermaksud mencari pujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Madrasatul Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebu Ireng, Bapak Haji Abdul Ghaffar Yusuf. Yang kami hormati Pengasuh Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebu Ireng, Bapak Kiai Haji Abdul Hadi Yusuf, SH, beserta dzurriyyah. Yang kami hormati Mudir Mahat Ali Yusuf Masyar, Madrasatul Quran Tebu Ireng, Ustadz Syukron Makmun LCMA. Yang kami hormati Mudir Kemahasantrian Mahat Ali Yusuf Masyar, Ustadz Abdul Karim Amrullah LCMPD. Yang kami hormati Mudir Akademik Mahat Ali Yusuf Masyar, Ustadz Fakhruddin Fajrul Islam MTHI. Yang kami hormati pula dosen Mahat Ali Yusuf Masyar, khususnya dosen pengampu mata kuliah Nasikh Mansukh Ustadz Andi Winata As'ari MTHI. Yang kami hormati pula jajaran staf idarah Mahat Ali Yusuf Masyar, dan tak lupa teman-teman mahasantri rahimakumullah. Perkenalkan, saya Hiya Sihatul Madahiyah, mahasantri semester 3 Mahat Ali Yusuf Masyar, yang pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan sebuah pembahasan dengan tema takhsis dalam Nasikh Mansukh. Kajian ini saya susun sebagai tugas untuk memenuhi salah satu syarat ujian tengah semester mata kuliah Nasikh Mansukh. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, marilah kita mengingat sejenak bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati kecuali bagi orang-orang yang mensucikannya dengan adab, niat, dan tawadhu. Semoga pertemuan ini menjadi wasilah bagi bertambahnya ilmu, keimanan, dan rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa membawa manfaat meskipun hanya sedikit, serta bisa menjadi catatan amal soleh di sisi Allah. Nah, sebelum memulai pembahasan, alangkah baiknya jika kita tawasul dan berdoa terlebih dahulu, memohon keberkahan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Biridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah wa li syafa'ati Al-Qur'anil Karim. Wa alihi azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila jami'i ahlil qubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan ila masyayikhina muassis madrasatul Qur'an khusus Haji Hashim Asy'ari wa dzurriyyatihi wa bil khusus Haji Asy'ari wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim khusus mu'allif hadzal kitab nasikh mansukh fil Qur'anil Karim Imam Al-Qadi Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Abdullah bin Al-Arabi al-Maliki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bil fahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Di sini saya membahas tentang ayat takhsis pada Quran surat Al-Baqarah ayat 215. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian semua, apa sih nasikh mansukh itu? Dan mengapa Allah menurunkan ayat yang kemudian dihapus? Dan apa bedanya menasakh dengan mentaksis? Karena di sini saya menyinggung tentang ayat takhsis, makanya saya di sini juga bertanya, apa sih bedanya nasakh dengan takhsis? Di sini saya membahas tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 215. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit, ingin bertanya sedikit. Apa sih nasikh mansukh itu? Nah, nasikh ialah hukum yang datang kemudian dan menghapus hukum sebelumnya. Sedangkan mansukh ialah hukum yang dihapus dan digantikan oleh hukum yang baru. Mengapa Allah menurunkan ayat kemudian menghapus? Nah, karena syariat Islam diturunkan bertahap, umat manusia pada saat itu butuh bimbingan yang sesuai kondisi mereka. Jadi Allah menurunkan hukum sedikit demi sedikit sampai pada hukum yang sempurna. Lalu apa bedanya nasikh dengan takhsis? Karena di sini saya membahas tentang ayat takhsis. Jadi saya juga menyinggung apa sih bedanya nasikh dengan takhsis gitu. Yakni kalau menasakh itu hukum lama hilang dan diganti oleh hukum baru. Akan tetapi kalau takhsis, yakni hukum lama tetap berlaku, hanya saja dipersempit dan lebih dikhususkan. Quran surat Al-Baqarah ayat 215 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Hendaknya dipertentukan bagi kedua orang tua. Hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ayat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa ayat tersebut dinasih dengan ayat pada Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati wa fir riqabi wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Qala al-qadi wa qila wa ba'da wa qabla wa ba'da falau alimna al-mutaakhirati min hataini al-ayataini min al-mutaqaddimati latakallamna ala an-nasikhi minha min al-mansukhati. Di sini Imam Al-Qadi Ibnu Arabi berpendapat bahwa kedua ayat tersebut yang turun terlebih dahulu dan yang akhir. Seandainya saya mengetahui mana dari kedua ayat tersebut yang turun lebih akhir dan mana yang turun lebih dahulu, niscaya saya bisa berpendapat tentang mana ayat yang dinasih dengan ayat yang dimansuh. Jadi di sini Imam Al-Qadi itu belum mengetahui wa qabla wa ba'da, masih samar mana ayat yang turunnya lebih dahulu dan mana ayat yang turunnya akhiran. Jikalau sudah diketahui mana ayat yang lebih turun dahulu dan mana yang ayatnya akhir turunnya, itu pasti mudah untuk menentukan mana ayat yang nasih dan mana ayat yang mansuh. Akan tetapi di sini masih samar, maka dari itu Imam Al-Qadi membawa pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 215 itu terhadap ketentuan sedekah tatawwu, yakni sedekah sunnah, yakni sedekah sunnah, dan pada Quran Surat At-Taubah ayat 60 ditentukan pada sedekah fardu, yakni zakat. Dengan menghubungkan dua hal tersebut, maka pemahaman yang selaras itu muncul tanpa ada pertentangan. Dalilnya pada hadis Nabi Muhammad SAW, wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman lin-nisa'i tasaddaqna walau min huliyikunna. Jadi suatu ketika, suatu hari Nabi itu berkata kepada para wanita, yakni tasaddaqna walau min huliyikunna. Bersedekahlah kalian meskipun hanya dari sebagian perhiasan kalian. Jadi perintah Nabi kepada para wanita untuk mensedekahkan walaupun itu hanya dari sebagian perhiasan kalian. Kemudian faqalat Zainab imra'atu Abdullah li zawjiha. Zainab istrinya Abdullah ibnu Mas'ud itu berkata kepada suaminya, inni araka khafifadatil yaddi fa in ajasta anni fika saraftuha ilaika. Dia berkata, sungguh aku melihatmu seorang yang ringan tangan, yakni tidak memiliki harta banyak. Maka jika engkau mengizinkan aku untuk menunaikan sesuatu, maka aku akan melaksanakannya atas namamu. Di sini itu Zainab
berkata kepada suaminya bahwa dia itu melihat kalau suaminya itu orang yang ringan tangan, orang yang sedikit hartanya. Dia berkata pada suaminya, jika engkau mengizinkan aku menunaikan sesuatu atas namamu, maka aku akan melaksanakan sesuatu tersebut, menunaikan sesuatu tersebut. Fasa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala laha. Kemudian Zainab itu membawa kasus ini bertanya kepada Nabi. Membawa kasus ini itu tadi yang tentang masalah bersedekah kepada suaminya itu bagaimana? Ini kasusnya dibawa kepada Nabi. Kemudian Nabi menjawab, faqala laha, zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti alaihim. Nabi pun menjawab, yang berhak suamimu dan anakmu itu lebih berhak untuk engkau berikan sedekah kepada mereka. Jadi suamimu, anakmu itu lebih berhak menerima sedekah darimu, begitu. Kemudian di sini waqad rawa an-Nasa'i wa ghairuhu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Imam Nasa'i dan lainnya itu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yadul mu'ti al-ulya ummuka wa abaka wa akhatka wa akhaka wa adnaka fa adnaka. Di sini Imam An-Nasa'i dan lainnya itu meriwayatkan dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Nabi bersabda, tangan yang memberi adalah yang di atas, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kerabat yang dekat darimu, kemudian kerabat yang lebih jauh. Nah, wahada kulluhu fi shadaqatit tatawwu, dan ini semuanya itu memprioritaskan urutan berlaku pada sedekah tatawwu, yakni sedekah sunnah. Jadi kalau sedekah sunnah ini Imam An-Nasa'i meriwayatkan bahwa urutan memberinya itu dari orang yang nafkahnya ditanggung olehmu, ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kerabat yang dekat darimu, kemudian kerabat yang lebih jauh. Itu menurut urutan dari segi sedekah sunnah ya. Fa'amma sedaqatul fardi, ya, adapun sedekah fardi yakni zakat. Fa'innaha haqqu amin fil abaidi wal aqaribi. Tuh. Sedekah wajib itu adalah hak umum untuk kerabat jauh maupun dekat. Faman lazimatka nafqatuhu minal aqaribi fala yajuzu dzalika sarfu sadaqatiki ilaihi. Maka siapapun kerabat yang nafkahnya ditanggung olehmu, yang wajib engkau nafkahi, tidak boleh memberikan zakatmu pada mereka. Jadi di sini kalau sedekah wajib yakni zakat itu memang sifatnya umum dari kerabat dekat atau kerabat jauh, akan tetapi diberikan kepada orang yang nafkahnya tidak ditanggung olehmu. Jadi kalau orang-orang yang nafkahnya ditanggung olehmu tidak berhak untuk menerima sedekah wajib darimu, yakni zakat ini. Mengapa demikian? Li'annaka takunu muntafi'an biha a'idan ala nafsika bi'ata'iha wal a'idi fi sedaqatihi. Sebab dengan begitu kamu menjadi orang yang ikut mengambil manfaat darinya, sehingga pemberiannya kembali pada dirimu sendiri. Begitu. Mengapa demikian tidak boleh diberikan kepada orang yang nafkahnya kamu tanggung? Karena kamu akan mengambil manfaat dari sedekah yang sudah kamu berikan tadi, dari zakat yang sudah kamu berikan tadi, gitu. Kalau kamu memberinya kepada orang yang kamu nafkahi ya, itu maka kamu akan merasakan manfaatnya dari yang telah kamu berikan. Sedangkan orang yang mengambil manfaat dari sedekah yang telah diberikan, kal kalbi ya'udu fi qai'ihi, diperumpamakan seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya.
Na'udzubillah min syarri dzalik. Jadi di sini dijelaskan mengapa demikian tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari sedekah wajib yang telah diberikan kepada eh, mengapa dilarang ya? Mengapa dilarang untuk memberikan sedekah wajib ini kepada orang yang nafkahnya ditanggung? Karena diperumpamakan seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya. Na'udzubillah. Wa amma man la talzamuka nafaqatuhu fajaizu laka an ta'tihi min sadaqatuka baida anna malikan rahimahullah. Adapun kerabat yang tidak wajib engkau nafkahi, maka boleh engkau memberikan zakatmu kepada mereka. Jadi kalau orangnya nafkahnya tidak ditanggung olehmu, maka boleh zakatmu tadi diberikan kepadanya, gitu. Hanya saja di sini Imam Malik memakruhkan kamu sendiri yang menyerahkan zakat itu dengan tanganmu, gitu. Kenapa? Imam Malik di sini berpendapat, alangkah lebih baiknya sedekah wajib itu, zakat wajib itu tadi, memberinya itu tidak dari tanganmu sendiri, tidak langsung dari tanganmu. Mengapa demikian? Karena dia khawatirkan kamu bermaksud mencari pujian. Karena dikhawatirkan kamu bermaksud mencari pujian. Begitu. Watanawalu dzalika bil yadi 'indi aula fi dzalika minal qiyami bihaqqil fardi alaina. Akan tetapi di sini menurutku, ini menurut Imam Al-Qadhi ya, menurutku memberi zakat dengan tangan sendiri itu lebih utama dibanding hanya menunaikan kewajiban atas kita. Jadi menurut Imam Al-Qadhi Al-Arabi ini, memberikan zakatnya dari tangannya sendiri itu lebih utama. Kalau tadi menurut Imam Malik kan makruh ya, karena dikhawatirkan orang tersebut mengharap pujian. Tapi di sini Imam Al-Qadhi berpendapat bahwa kalau memberinya dari tangan sendiri itu lebih utama. Mengapa demikian? Di dalamnya itu wasilatirrahmi zahiran wastijalabi al-mawaddati. Karena di dalamnya terdapat unsur silaturahmi secara lahir dan mendatangkan kasih sayang gitu. Kalau menunaikannya zakat ini langsung dari tangannya, maka di situ akan terjadi pertemuan langsung dan silaturahmi, menjalin silaturahmi dan mendatangkan kasih sayang. Begitu menurut Imam Al-Qadhi. Wa in kanat hadihi mahmadatan. Meskipun memberi zakat dengan tangan sendiri bisa mendatangkan pujian. Fallahu yuhibbu alhamda ala ni'amihi. Toh di sini Allah itu mencintai jika seorang hamba memujinya atas nikmat yang telah diberikan. Wal khalqu kadzalik. Begitu pula dengan makhluk, suka kalau dipuji makhluk itu. Lakinna al-bari ta'ala yamunnu bi'ata'ihi wa la yajuzu dzalika lil ibadi bihalin. Begitu hanya saja Allah itu memberi nikmat tersebut dalam bentuk karunia, dalam bentuk nikmat, dalam bentuk karunia murni tanpa mengharap balasan dari makhluk. Sedangkan hamba makhluk tidak boleh memberi dengan niat untuk mendapatkan pujian. Tidak patut makhluk melakukan dengan maksud membanggakan diri, itu tidak boleh. Gitu. Jadi di sini dikatakan kalau Imam Malik tadi memakruhkan melaksanakan menunaikan zakat wajib itu dengan tangan sendiri, namun Imam Al-Qadhi itu tidak sependapat. Imam Al-Qadhi itu justru kalau menunaikannya dari tangan sendiri semakin baik karena di situ terdapat unsur silaturahmi dan akan mendatangkan kasih sayang. Gitu. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa tadi ayat pada surat Al-Baqarah ayat 215
itu bukan ayat yang dinasakh gitu. Memang beberapa ulama berpendapat bahwa ayat ini tuh dinasakh dengan Quran surat At-Taubah ayat 60. Akan tetapi di sini Imam Al-Qadhi berpendapat bahwa ayat ini itu bukan nasakh, tapi ayat ini tuh ditaksis gitu. Jadi ayat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 215 itu dikatakan sebagai sedekah tatawwu, sedekah sunnah, dan pada Quran surat At-Taubah ayat 60 dikatakan sebagai sedekah wajib, yakni zakat. Gitu. Itu kemudian urutan melaksanakannya tadi sedekah tatawwu ya, melaksanakannya urutannya siapa saja? Mulailah dari orang yang nafkahnya kamu tanggung. Siapa demikian? Misalnya umuka, wa abaka, wa akhotka, wa akhoka, wa adnaka, wa adnaka. Dari ibumu, dari ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kerabat dekatmu, kemudian kerabat yang lebih jauh darimu. Itu urutannya kalau memberi sedekah atau sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib, yakni zakat, itu umum. Untuk kerabat dekat boleh, untuk kerabat jauh boleh. Nah, akan tetapi tidak untuk orang yang nafkahnya kamu tanggung. Begitu. Sebab apa tadi? Sebab kalau zakat kepada orang yang nafkahnya kita tanggung, hidup sehari-hari dengan kita, maka orang yang memberi tersebut akan mengambil manfaatnya dari sedekah yang telah diberikan, dari zakat yang telah diberikan. Nah, orang yang mengambil sedekah dari yang telah diberikan, mengambil kembali manfaatnya, itu dikategorikan sebagai, diperumpamakan sebagai anjing yang menjilat kembali muntahnya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kemudian kesimpulan selanjutnya bisa kita ambil, yakni pendapat Imam Al-Malik, pendapat Imam Malik dengan pendapat Imam Al-Qadhi. Kalau Imam Malik tadi memakruhkan untuk menunaikan zakat dengan tangannya langsung, dengan tangannya sendiri, karena dikhawatirkan mengharap pujian ya. Tapi kalau dari Imam Al-Qadhi ini justru mengutamakan kalau sedekahnya itu tadi diberikan dari tangannya orang tersebut, dari tangannya langsung. Karena di situ menimbulkan silaturahmi dan mendatangkan kasih sayang. Toh Allah juga, toh kalau ada pujian terhadap orang yang memberi tadi, pastilah ya, kalau kalian misal memberi seseorang, pasti orang tersebut, wah Masya Allah, kamu dermawan sekali, misal begitu, pastilah mendatangkan pujian begitu. Toh jikalau di sini mendatangkan pujian, itu pun Allah itu senang dengan hambanya yang memuji Allah atas nikmatnya yang telah diberikan. Makhluk juga begitu, makhluk juga suka dipuji, akan tetapi kalau Allah memberinya itu sebagai karunia dengan tanpa mengharap pujian dari makhluknya. Nah, makhluk juga tidak boleh mengharap pujian, membanggakan dirinya, itu tidak boleh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah sekilas pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai ayat taksis dalam Nasikh Mansukh. Tentu penjelasan ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan di dalamnya. Namun harapan saya semoga apa yang sedikit ini dapat memberikan manfaat dan menjadi wasilah bagi kita semua untuk untuk lebih memahami bagaimana dinamika hukum-hukum dalam Al-Quran diturunkan dengan penuh hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya semakin kita mendalami Al-Quran, semakin kita akan memahami betapa besar rahmat Allah dalam setiap ketetapan yang diturunkannya. Akhir kalam, jika dalam penyampaian tadi terdapat kesalahan kata, kekeliruan pemahaman,
atau kekurangan adab dalam bertutur, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya sangat menerima kritik dari panjenengan semua. Silakan tulis di kolom komentar. Saya sangat menerima kritik, sangat menerima saran mana yang lebih baik dari panjenengan semua. Silakan tulis di kolom komentar. Mungkin sebelum saya akhiri, saya berterima kasih kepada semua yang berpartisipasi dalam tugas saya ini, kepada Galeri MQ Putri yang telah membantu saya untuk mengerjakan tugas ini, tag video ini, begitu. Mungkin cukup sekian. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekeliruan semata-mata dari kelemahan diri saya pribadi. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan semoga pembahasan ini menjadi amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Nafa'anallahu bima 'allamana wa 'allimna ma yanfa'una wa zadana ilman nafi'a warzuqna warizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.